Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Semua alam ciptaanmu menyatakan kuasa-Mu. Tata surya malaikat-Mu mengitari tahta-Mu. Ladang gunung lembah hijau, suara ombak menderu. Margasat pemut bermasmur memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1. Jalanku di
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum pertama hingga hukum ke-10. Begini bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Darah
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat ketiga. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Wahyu 7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat ke-17. Kita baca secara bergantian. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 188 ayat 1 dan ayat 2. Jangan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Pasti bersukacita bukan? Mari di Minggu Jubilate ini kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah, yaitu dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 hingga ayat 16 mengatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar keluhan bahwa dunia kita sekarang mengalami krisis kepemimpinan. Pemimpin gembala yang baik semakin sulit didapatkan. Itu juga lah yang terjadi di zaman Nabi Yehezkiel ini. Di ayat 10 dikatakan, pemimpin mereka sudah egois, serakah, memperkaya diri sendiri. Pemimpin mereka kejam dan tidak bertanggung jawab. Rakyatnya, yaitu domba-dombanya, mereka biarkan menderita, mereka biarkan terserak. Karena korupsi dan ketidakadilan sudah merajalela. Pemimpin agama juga sudah bernubuat berdasarkan upah, nubuat sesuai pesanan. Penegak hukum diperjualbelikan. Karena itulah di ayat 2 pasal ini dikatakan, celakalah gembala-gembala Israel. Dan di ayat 10 dikatakan, Tuhan mengatakan mereka harus diberhentikan oleh Allah. Dan sekarang Allah sendiri akan langsung menjadi pemimpin umatnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengajari kita bagaimanakah pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Bagaimanakah pemimpin Kristen itu. Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra almarhum pernah mengatakan, pemimpin sejati itu dapat dinilai dari siapa yang dia utamakan, dirinya atau anggotanya. Lalu sekarang mari kita lihat bagaimanakah pemimpin yang sejati, yang baik itu. Pertama, gembala sejati adalah gembala yang mau mencari dombanya yang tersesat. Ayat 11, ayat 12, dan ayat 6. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu gembala yang mau meninggalkan dombanya yang 99 untuk mencari satu ekor yang hilang. Kita masih ingat Petrus beberapa di khotbah minggu yang lalu. Walau dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, tetapi Yesus tidak membiarkan dia begitu saja.
Tetapi Yesus memberi dia perhatian, sehingga Petrus itu diubahkan dari seorang penyangkal menjadi penyaksi. Itulah ciri pemimpin yang baik, mau mencari yang hilang. Terutama para pemimpin keluarga. Kita harus mau memberi perhatian bagi anak-anak kita yang bandel. Jangan sekedar mengusir mereka, tetapi kita harus mengajak mereka supaya bertobat. Ini pernah terjadi ceritanya begini. Putri sebuah keluarga terjerumus menjadi pelacur. Itu membuat orang tuanya marah besar, lalu mengusir putrinya itu. Tetapi itulah membuat si putri itu makin merajalela. Dan orang tuanya juga semakin susah. Lalu orang tuanya itu jatuh sakit. Mendengar itu pendetanya memberi dia nasihat, supaya mereka mau membuang rasa bencinya. Dikatakan, berdoalah untuk putrimu. Dalam doamu itu, bawa putrimu itu ke salib Yesus. Dan di bawah salib Yesus itu, lihatlah putrimu itu bersama-sama dengan kamu. Dan putrimu itu sebagai putri yang manis, seperti malaikat, seperti waktu dia masih balita. Itulah saran Pak Pendeta. Dan benarlah keluarga itu mau mencobanya. Dan apa yang terjadi? Hati mereka berubah menjadi sukacita. Karena rasa bencinya terhadap putrinya itu sudah hilang. Dan dalam rohnya, mereka melihat putrinya itu bukan lagi sebagai pelacur yang harus diusir. Tetapi mereka melihat putrinya itu sekarang seperti seorang malaikat kecil yang manis. Dan apa hasilnya? Itulah memunculkan pengharapan dalam hati mereka. Muncullah kerinduan kapan putrinya itu akan kembali, dan mereka pasti akan menyambutnya dengan sukacita. Benarlah saudara-saudaraku, suatu malam mereka mendengar suara tangisan di pintu rumahnya. Mereka sempat takut. Lalu mereka mengintip dari balik tirai. Dan mereka terkejut. Ternyata itu adalah suara tangisan putri mereka itu. Pintu segera dibuka. Ayah ibunya langsung memeluk putrinya itu. Lalu membawa dia ke dalam rumah, memandikannya, memberinya baju yang baru, meriasnya. Dan sekarang putrinya itu benar-benar seperti malaikat. Lalu putrinya itu bercerita apa yang terjadi. Rupanya beberapa hari belakangan hatinya sangat-sangat susah. Sepertinya ada tangan yang menariknya untuk pulang, untuk bertobat kembali kepada orang tuanya. Tetapi dia takut orang tuanya akan lebih kasar lagi mengusirnya. Tetapi malam itu dia memberanikan diri kembali ke rumah orang tuanya. Dan benarlah dia disambut dengan baik. Saudara-saudaraku, seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Dan itulah yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada teman kita yang pernah jatuh ke dalam dosa. Seperti Petrus. Dan kepada para pemimpin jemaat. Hendaknya kita memberi perhatian yang lebih banyak untuk mencari, untuk memanggil, untuk membawa pulang Ruasni Huria yang sudah tidak pernah lagi ke gereja. Jangan asik merawat yang 99, tetapi berilah perhatian lebih besar kepada satu domba yang hilang, yang sudah jauh dari jalan Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan, akan ada sukacita besar di sorga bila satu orang berdosa itu kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri gembala yang baik bila dia mau menyelamatkan, ayat 12-13. Sama seperti Allah yang menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir, dan yang terutama, yang terbesar,
Yesus, gembala yang baik yang menyelamatkan manusia berdosa dari kuasa dosa. Pemimpin yang mau berkorban untuk menyelamatkan domba-dombanya, itulah pemimpin yang baik. Itulah juga seruan kepada kita hari ini, agar kita mau menjadi pemimpin yang mau berkorban, yang berusaha dengan segenap tenaga untuk membebaskan umat, membebaskan domba-domba kita dari seluruh ikatan-ikatan yang membelenggu, dari ikatan dunia, ikatan gaya hidup, ikatan hedonisme, ikatan materialisme, ikatan hidup yang konsumtif, supaya kita membebaskan mereka dari budaya kemalasan, dari ikatan judi, ikatan narkotika. Segala cara, segala daya dan dana harus dilakukan oleh pemimpin untuk melepaskan anggotanya dari semua ikatan-ikatan yang membelenggu itu. Mungkin kita masih mengingat seorang presiden Chili beberapa tahun yang lalu, ketika 8 orang warganya, 8 orang dari sekian juta warga negaranya, mereka adalah pekerja tambang yang terjebak di kedalaman 1000 meter di bawah tanah. Tetapi ketika itulah si sang presiden itu mau mengerahkan segala cara, segala dana, dan dia berada di sana setiap hari sampai ke-8 orang itu benar-benar selamat. Itulah pemimpin yang sejati. Ketiga, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berusaha mengenyangkan domba-dombanya, ayat 14 sampai 15. Lebih jelas ini kita baca di Mazmur 23. Di sana akan terlihat pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang berusaha sekuat tenaganya untuk memberi makan, untuk mengenyangkan, untuk mensejahterakan anggotanya. Dan itulah harapan kita bagi pemimpin bangsa kita sekarang, supaya mereka selalu berorientasi pada kesejahteraan bangsa ini. Jangan ada satu orang pun yang mau mengenyangkan dirinya sendiri. Tetapi saudaraku, ini bukan soal mengenyangkan jasmani saja, tetapi yang terutama adalah mengenyangkan rohaninya, memberikan makanan rohani, memberikan makanan spiritualnya. Semua pemimpin di semua arah harus berusaha mendorong, menyediakan sarana, mencari metode yang baik supaya semua warganya menjadi orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, yang berbudi pekerti yang baik, yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Dan bila demikian, masyarakat kita akan penuh damai sejahtera, jauh dari perilaku-perilaku jahat. Kita berharap bahwa dengan orientasi tahun transformasi di HKBP, setiap pemimpin jemaat mampu mendorong warga jemaatnya melakukan pembaharuan karakter, supaya mereka semakin lama semakin sama dengan karakter Tuhan Yesus. Mereka juga mampu melakukan pembaharuan janji, pembaharuan kultur, pembaharuan kemampuan. Bila kita berhasil melakukan ini, saudaraku, itulah kontribusi besar kita bagi bangsa dan masyarakat kita. Karena dengan transformasi tersebut, perilaku semua warga HKBP akan berubah. Dan itu akan menjadi ragi yang mengubah perilaku masyarakat. Karena kita memiliki spiritualitas yang tinggi. Dan hari ini kepada seluruh orang tua diserukan, mari kenyangkan anak-anakmu dengan firman Tuhan, agar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepada seluruh teman-temanku, para ayah, para bapak, mari lakukan pembaharuan, sehingga peranmu sebagai imam di keluarga semakin baik. Dirikanlah mesbah buat Tuhan di rumahmu. Karena ada yang mengatakan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan families altar, alters family.
mesbah keluarga akan mengubahkan keluarga itu. Sekali lagi, bila kita berhasil melakukan itu, itulah kontribusi kita membawa perubahan bagi bangsa dan dunia ini. Berikutnya saudaraku, pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang memberi keamanan dan kenyamanan. Katanya domba termasuk binatang yang sangat sensitif. Sedikit saja gangguan, dia langsung bangun dan ketakutan. Karena itulah para gembala, para pemimpin harus mengusahakan ketenangan, mengusahakan kenyamanan yang prima, keamanan dari segala serangan binatang buas. Yesus gembala yang baik itu pernah mengatakan, "Datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kamu kelegaan, aku akan memberi kamu ketenangan." Di Mazmur 23 ayat 2 dikatakan, "Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan aku tidak takut bahaya," ayat 4, "karena ada jaminan keamanan dari gembalanya." Saudara-saudaraku, itulah juga yang harus dilakukan oleh para pemimpin, terutama para orang tua, yaitu menciptakan keamanan, menciptakan kenyamanan bagi anggotanya, baik di rumah, di kantor, juga di tengah bangsa. Karena semua orang akan mendapat ide, akan mendapat inspirasi yang cemerlang, juga akan mendapat semangat dan kekuatan untuk bekerja. Bila ada suasana kerja, bila ada suasana lingkungan yang aman dan yang nyaman. Tetapi bila tidak, produktivitas kita akan melorot. Bila rumah kita nyaman, semua keluarga akan rindu berkumpul bersama dan mengatakan, "Rumahku, istanaku." Tetapi bila tidak, rumah akan terasa seperti neraka. Sekarang yang terakhir, pemimpin yang baik harus bertindak adil, ayat 17 sampai 18. Menghukum yang salah, membela yang tertindas, memberi hak dan menagih kewajiban dari setiap orang. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada hukum yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Tidak ada hukum yang diperjualbelikan. Saudara-saudaraku, seperti itulah Tuhan Yesus memimpin kita. Dan itulah yang harus diteladani semua pemimpin. Bila demikian pasti akan terjadi transformasi, perubahan, pembaharuan di tengah masyarakat, di tengah gereja dan keluarga. Karena itu saudara-saudaraku, mari lakukanlah tugasmu sebagai pemimpin, dimanapun dan kapanpun, dengan meneladani dan mengandalkan Tuhan Yesus, pemimpin gembala agung kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah gembala agung kami yang menyelamatkan kami, yang memberi kehidupan, terutama yang membenarkan kami melalui pengorbanan Yesus. Ajar dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu melakukan transformasi, agar kami meneladani dan mengandalkan-Mu dalam semua tugas kami sebagai pemimpin di semua tempat, di semua aras, sehingga kami mampu membawa atau menggulirkan perubahan yang baik di tengah gereja, di tengah keluarga, dan di tengah bangsa ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, biarlah berkat-Mu dan penyertaan-Mu terus menaungi kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bersedih dihiburkan oleh-Mu. Pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami akan terus berhasil, dan hidup kami akan terus dalam sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 689, ayat pertama hingga ayat yang kedua.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.